Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia yang begitu besar. Nikmat yang paling berharga adalah nikmat iman dan kesempatan yang diberikan sehingga kita masih bisa melakukan qiyamul lail, subuh berjamaah, dan insya Allah akan melakukan ibadah-ibadah rutin yang lainnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, tiada lagi nabi setelah beliau. Dan insya Allah kita adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami banggakan Ustaz Hidayatullah, beliau selaku ketua DPW dan juga selaku pembina Yayasan Ashabul Kahfi Bekasi, dan juga yang kami hormati dan kami banggakan Ustaz Abi Firno yang senantiasa mengawal perjuangan kita di Yayasan Al-Ashabul Kahfi Hidayatullah Bekasi, dan para asatiz yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang insya Allah mereka juga telah mencurahkan perhatiannya, mencurahkan segala potensinya, ilmunya untuk senantiasa membekali santri-santri kita di dalam melanjutkan perjuangan di tempat ini. Teristimewa adik-adik santri yang kelihatannya sangat ganteng-ganteng ini, yang kelihatannya punya harapan ke depan. Kita tidak tahu mana siapa tahu di tempat ini ada calon-calon pemimpin menjadi lurah, camat, ketua RT RW, ada yang jadi bupati, ada yang jadi kapolres, ada yang jadi gubernur, kapolda, bahkan ada yang jadi presiden. Siapa kira-kira yang sangka Pak Jokowi jadi presiden? Ada kan? Nah, dia itu tukang kayu, bikin lemari, bikin pintu, bikin kosan, tiba-tiba jadi presiden. Masya Allah. Siapa tahu ada di sini ya? Insya Allah dalam bimbingan Ustaz Hidayatullah, insya Allah tidak ada yang mustahil. Saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tiba di tempat putri tadi malam mengadakan semacam tausiah. Saya membayangkan ya, betapa kerasnya perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, Hidayatullah dan Abi Firno dan lain sebagainya. Karena setahu saya Pondok Putri itu dulu rawa-rawa, Masya Allah, rawa, tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Disulap menjadi bangunan masjid yang begitu mewah, asrama yang begitu mewah, dan sebentar lagi gedung sekolah akan segera dimanfaatkan. Ini kalau bukan karena tekad dan niat yang kuat,
tidak mungkin diseparatkan. Nah, begitu juga di tempat ini. Saya di mana kita sholat ini? Ternyata di sini di tenda. Masya Allah. Saya lihat di sini, saya bilang ini tidak boleh. Ternyata tidak. Buktinya sampai sekarang kita masih duduk di sini. Masya Allah. Saya membayangkan betapa kuatnya ya, betapa gigihnya perjuangan teman-teman yang ada di sini dibandingkan dengan di Al-Huwairah yang sudah jadi begitu sehingga semangatnya kurang greget. Tapi kok seperti di sini, Masya Allah. Saya terbayang beberapa tahun lalu ketika merintis di mana, di Kendari bersama Ustaz Khairul Baiz. Kita sholat di bawah pohon. Ya Allah, kerasnya perjuangan waktu itu. Tidak ada istirahat siang malam. Bahkan kuda-kuda masjid yang begitu besar, Ustaz, kuda-kuda masjid yang saya bikin sendiri, saya kan tukang bikin sendiri, diundang masyarakat setempat untuk mendirikan. Ternyata begitu masyarakat datang sudah berdiri. Heran mereka, siapa yang dirikan ini? Nah, di sini cuma anak-anak kecil saja, anak-anak seperti ini semua. Ada 6 orang yang ikut saya itu. Kita berdirikan. Kaget orang, ya Allah. Ini kan sudah berdiri. Saya juga heran kok, kenapa berdiri ya? Nah ini, perjuangan kita ini ternyata ada nilai-nilai transenden, ada nilai-nilai ilahiyah. Kalau kita bicara bicara sedikit sombongnya, sedikit sombong. Ada bantuan Allah di sini. Ada bantuan Allah. Karena kenapa? Masya Allah, tidak akan mungkin kita bisa bergerak dengan semangat kalau tanpa spiritual itu. Ada doa jamaah, doa pemimpin. Bapak pemimpin kita, Ustaz Abdurrahman Muhammad, tidak pernah beliau berdiri daripada selesai sholat 5 waktu atau sholat qiyamul lail selain dia menyebutkan doa-doa untuk jamaahnya, doa-doa untuk teman-teman di daerah. Makanya beliau lama duduk, lama berzikir, lama berdoa, karena dia mendoakan semua kita di tempat ini. Dia mendoakan kita di Ashabul Kahfi, mendoakan yang ada di Bandung, mendoakan yang ada di Cirebon, mendoakan yang ada di Kalimantan, Sumatera. Sehingga insya Allah adik-adik santri tidak perlu takut, tidak perlu was-was, tidak perlu bimbang. Insya Allah para pengasuh, pemimpin dan pembimbing yang ada di sini insya Allah akan mengantarkan adik-adik santri ke tempat yang insya Allah selain bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Adik-adik santri yang sangat berbahagia, saya ingin berpesan pada kita semua bahwa di tengah-tengah gejolak dunia yang sedemikian rupa, maka kita perlu membekali diri untuk bagaimana perjalanan kita ke depan ini bisa senantiasa berjalan sesuai rel yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena ke depan ini makin tidak ada kepastian. Kalau kita salah, kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memilih pemimpin yang baik. Makanya dalam doa yang sering saya sampaikan itu, ya Allah,
Janganlah engkau jadikan pemimpin bagi kami orang-orang yang tidak senang bagi kami. Kita minta pemimpin yang betul-betul sejalan dengan visi dan misi Islam ini. Maka bekal yang paling harus kita miliki yaitu yang pertama adalah kuatul akidah. Apa? Yang di belakang apa-apa? Kuatul akidah. Akidah yang kuat. Hanya dengan akidah yang kuat kita bisa merintis di tempat ini. Karena banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar. Saya itu ya, bergabung di Hidayatullah bukan berarti tidak ada tantangan dari keluarga. Apa itu Fahrudin? Kesana kemari saja, tidak ada kerjaan. Sebentar berada di mana? Di Hidayatullah. Kemudian apa yang dia kerja? Hanya jadi tukang saja. Sementara saudara-saudara yang lain, kakak-kakak yang lain itu kuliah kemudian menjadi pegawai negeri. Ada yang jadi kerja di Kementerian Agama, ada yang di Kemensos, ada yang di mana? Yang di agraria dan sebagainya. Mereka punya gaji yang jelas. Sementara kamu apa? Setelah berjalan beberapa tahun kemudian baru mereka mulai akui, ternyata Fahrudin hebat juga. Yang pertama, fasilitas dunia itu didapatkan tanpa harus disebut-sebutkan kepada orang. Yang pertama mendapatkan fasilitas umroh, fasilitas umroh dari lembaga umrah Ramadan yang sebenarnya itu harganya 70 juta sampai 100 juta. Tapi saya berangkat dengan modal nol. Ini contoh saja ya. Modal nol, tidak buang uang sama sekali. Bahkan selama 1 bulan di Masjidil Haram itu di Mekah dan Madinah itu diberikan uang jajan oleh Fatimah Zahra. Setelah saya kumpul-kumpul ternyata 15 juta uang yang ditukarkan di mana? Setelah sampai di Indonesia ditukar uang itu 15 juta. Ini karena apa? Ya bukan karena kehebatan saya, bukan. Karena kita di Hidayatullah ada doa jamaah, ada doa pemimpin di situ. Dan itu membuktikan bahwa dunia itu tunduk kepada kita. Ya. Setelah itu saya juga ternyata dulunya apa itu Fahrudin itu disuruh sekolah tidak becus. Ternyata saya itu sekarang S2 Pak. Tidak itulah ya. S2 artinya dari segi apa namanya pendidikan juga tidak kalah dengan orang-orang di luar. Ini saya sampaikan supaya membangkitkan semangat kita ya. S2 orang luar itu kuliah S2 Pak tidak gampang itu. Mengeluarkan biaya ratusan juta. Kita tidak tahu ternyata S2 juga. Bahkan banyak tawaran mau S3 doktor. Ini Ustaz Hidayatullah ini banyak tawaran. Insya Allah beliau masih muda dan harus doktor beliau. Harus. Amin. Amin. Boleh beliau calon pemimpin kita ini. Calon pemimpin insya Allah.
Bukan cuma calon, sekarang kan jadi pemimpin, ketua DPD. Tidak main-main ketua DPD. Kalau seandainya mau ditaruh bintang di pundaknya, ya, kayak anu, kayak ya kayak anu lah, kayak polisi, beliau itu bintang 3 Pak, mayor jenderal atau letjen bintang 3 ya. Andainya mau ditaruh bintang 3, bukan sombong Pak. Saya andainya mau ditaruh bintang 3 Pak, karena mantan apa, mantan ketua DPW bintang 3. Kalau datang sini Kapolda itu. Jadi begitu kita di Hidayatullah Kak, tapi karena kita ini berjuang tanpa pamrih, sehingga biasa-biasa saja kelihatannya, tapi sebenarnya pejabat besar. Habis kira kalau mau ditaruh pangkat bintang 3 Pak. Tapi sekarang bintang 7 ya. Ini tidak mainan, ini betul ini. Dan kalau cita-citanya Ustaz Abdullah Said Alhamdulillah itu berhasil, ya, bagaimana Indonesia ini diserahkan ke Hidayatullah ini, mohon maaf ini bincang-bincang saja ya. Maka ketua-ketua DPW sekarang langsung jadi bintang 3 semua. Mohon maaf ini. Nah, jadi itu ya. Yang pertama, bekal yang pertama itu adalah kuatul akidah yang kuat. Akidah yang kuat itu maksudnya kita tidak bergeser daripada tujuan. Kemudian yang kedua adalah kuatul ilmu. Kalau dulu di Hidayatullah, ya saya waktu bergabung di Hidayatullah tahun 87 itu, ijazah semua dikumpul, kumpul ijazah. Apa itu? Togut. Siapa yang masih simpan ijazah, berarti dia masih pro ke Togut. Kumpul. Ini ketuanya dulu ini Ustaz siapa namanya? Beliau sudah meninggal sekarang. Dikumpul, dibakar Pak. Itu pada waktu itu. Tapi waktu itu juga Ustaz Allahyarham Ustaz Abdullah Said sudah mewajibkan semua santri yang masuk itu yang non klasikal itu jadi KMM. Kata beliau itu KMM ini bukan main-main, kuliah muballighina wal muballighot. Bukan mubalik di got ya. Kuliah muballighina wal muballighot. Jadi saya waktu itu lulus SMP saja sudah kuliah. Tidak main-main. Setelah itu disebar ke daerah-daerah. Di Papua itu banyak penakut. Luar biasa karyanya. Luar biasa. Seperti di sini Ashabul Kahfi. Membayangkan, Masya Allah, ini betul-betul spiritualnya ini luar biasa. Tidak main-main pada tempat seperti ini ya. Kemudian kita sudah melihat masjid sudah mau selesai. Ya Allah. Teman-teman di Papua itu kalau mau dilihat sekolahnya, ada yang cuma lulus SD. Oh maaf. Ada yang cuma lulus SMP. Tetapi karyanya ada yang jadi kampus utama. Santrinya pernah 1.500. Santri 1.500 orang. Kebayang enggak? Ini karyanya orang-orang yang KMM. Low battery, please charge. Ya. Apalagi kalau adik-adik santri ini disekolahkan secara Low battery, please charge. Bluetooth mode. Connected. Lanjut. Ya. Apalagi kalau kita ini disiapkan memang. Disiapkan untuk untuk betul-betul bisa merespon zaman ke depan.
Kalau sekolah kita ini walaupun non formal, tetapi ketika diuji, masya Allah, luar biasa. Adik-adik kita di mana, di Al Humairah Sukabumi misalnya, pekerjaan hari-harinya menghafal Quran. Ketika ada ujian semester, ujian menaikkan kelas, nilainya luar biasa, bisa mengungguli teman-teman yang hari-hari belajar itu. Karena apa? Itulah namanya mukjizatnya wahyu Al-Quran. Orang yang menghafal Quran pastilah cerdas dia. Sekali saja dia dengar itu hafal sudah dia. Apalagi kalau cuma 1+1 pasti 2. Ustaz Adi Kiro mengatakan tadi malam itu kalau kalau rumus wahyu 1+1 tidak harus 2. Ya Ustaz ya. 1+1 bisa jadi 11, bisa jadi 12, bisa jadi 20. Karena Ustaz Ustaz Abdul Said mengatakan bahwa 1+1 itu bisa 20, bisa 30, bahkan bisa lebih. Analoginya gimana? 1 ember air tambah 1 ember air bisa jadi berapa gelas? Itu rumus wahyu. Tapi bagaimana sekarang itu rumus wahyu kita profesionalkan. Jadi tidak harus itu 1+1 2 itu ya. Sehingga kita belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar pelajaran diniyah. Asal sungguh-sungguh, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan keberkahannya. Berkahnya artinya apa? Bisa dilakukan semua. Kita dulu Ustaz di Gunung Tema itu rasa-rasanya ilmu yang diberikan itu tidak ada. Saya datang kepada Ustaz Nasib, Ustaz, saya mau belajar ini, saya mau belajar tolong dengarkan bacaan saya, Ustaz. Oh iya, silakan baca. Begitu saya baca. Oh dia bilang iya, yang perlu itu ini harus sering-sering saja baca Quran. Dia tidak bilang yang ini yang salah, yang ini yang benar, tidak. Antum harus sering-sering baca Quran. Itu aja. Ya, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ya tadi kan, yang harus kita persiapkan itu kuatul mal. Harta yang buat harta. Artinya kita harus kata Ustadz Karyadi itu harus berpikir kaya kita ini. Walaupun memang orang-orang luar itu sudah menganggap kita kaya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ustadz Hidayatullah misalnya, hari ini di Bekasi, tidak menutup kemungkinan besok dia berada di Palembang, tidak menutup kemungkinan besok dia di Makassar, tidak menutup kemungkinan dia di Jakarta. Kalau orang-orang biasa itu, orang-orang pegawai negeri tidak mungkin, karena dia terikat dengan pekerjaannya. Sampai-sampai kakak-kakak saya itu yang sekarang ada, yang istilahnya jabatannya cukup mentereng, dia bilang, ini Pak Harudin ini apa dikerjain, tiba-tiba di Makassar, tiba-tiba di Balikpapan, tiba-tiba di Jakarta. Memangnya kau pejabat apa? Dia bilang, oh, Khalifatullah fil ardh. Khalifatullah fil sama, dia juga khalifah. Tapi kita ini diberikan oleh Allah ini ruang gerak yang lebih luas. Nah, gitu ya. Jadi kita harus kuatul mal. Ke depan nanti ya adik-adik santri ini harus menjadi orang-orang yang kaya. Walaupun sekarang ini kelihatannya
masih seperti ini, tapi insya Allah dengan kuatnya semangat kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan ridho. Insya Allah di tempat ini akan lahir pengusaha-pengusaha. Amin. 9 naga. Amin. Pengusaha-pengusaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, kalau kita lihat geliat teman-teman di Jawa Barat ini memang harus kuat gitu. Karena apa? Karena kita dilecehkan oleh orang-orang di luar ini, karena kita lemah dari segi ekonomi juga. Jangankan person ya, negara Indonesia ini dilecehkan oleh negara Barat karena dianggap miskin. Apa itu Indonesia itu? Luas saja tanahnya tapi tidak digarap. Tidak ada uang untuk membuka sawah. Tidak ada uang untuk membuka ladang dan lain sebagainya. Sehingga lahan nganggur aja. Maka Jepang mau tukar. Bagaimana? Saya tukar Jepang dengan Indonesia. Ambilin negara Jepang yang sudah lux. Indonesia nanti kita kelola karena kamu tidak becus mengelolanya. Itu kan pelecehan namanya. Sehingga ke depan ini adik-adik ini dipersiapkan supaya bisa juga merespon tantangan-tantangan ke depan. Nggak boleh Pak kita ini kecil hati, tidak boleh. Saya sampaikan di Putri tadi malam, ketika ditanya adik-adik santri, adik-adik ini nyantrinya di mana? Di Ashabul Kahfi. Mas. Semangat jawabnya. Ashabul Kahfi. Apa? Bekasi. Ketika ditanya seperti itu, jangankan ditanya, tidak ditanya, sampaikan aja ke orang-orang itu. Saya santri di Ashabul Kahfi, gitu kan? Tapi jangan sampai ketika ditanya adik-adik saya nyantrinya di mana? Di mana nyantrinya? Ashabul Kahfi. Sudah percaya diri. Saya ajarkan anak-anak saya itu kalau ditanya kuliah di mana? Di Depok. Iya Depok. Ketika disebut Depok itu, orang-orang berpikir, wah ini Serambi Jakarta, tidak main-main. Apalagi kalau orang-orang di Sulawesi, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, ketika disebut Depok itu sudah Serambi Jakarta. Disebut Bekasi, Serambi Jakarta itu. Mereka membayangkan, oh ini tidak main-main, santri dari Bekasi ini. Jadi jangan kecil hati ya. Apalagi kalau kita melihat ketua DPW kita yang luar biasa, masih muda, ganteng pula. Ustaz ya, ketawa dulu Ustaz. Alhamdulillah, senyumnya bagus sekali. Saya lihat senyumnya Ustaz Adi Kirno masih memancarkan semangat ya. Memancarkan semangat perjuangan ke depan. Ingin melihat adik-adik santri ini sukses. Amin. Ya. Tidak main-main, sudah berapa kader yang beliau hasilkan. Saya sering membuat analogi begini. Kader itu, kalau kita lihat profilnya Ustaz Allahyarham Ustaz Abdullah Said ya, itu betul-betul kader yang berhasil luar biasa. Seorang kader bisa membuat pondok pesantren Hidayatullah yang tersebar ke seluruh Indonesia. Berapa orang yang terselamatkan di situ? Berapa guru yang ajar di Hidayatullah? Pesantren yang bisa sekolah di Hidayatullah? Berapa musrifah yang bisa mengajar di situ? Berapa dosen yang bisa ditampung? Ada muka gue lagi. Dan lainnya sebagainya. Itu semua amal jariah daripada Ustaz Abdullah Said. Ini
Dan itulah kader yang menciptakan lapangan kerja. Seorang Ustadz Abdul Said menciptakan lapangan kerja untuk untuk manusia-manusia yang ada di berapa ribu, berapa juta sekarang. Nah, kalau ada calon-calon pemimpin yang seperti itu, luar biasa harganya itu. Makanya tidak heran kalau dulu itu Ustadz Ustadz Abdul Said mengatakan ini istrinya Ustadz Amin Bahrul, seandainya Ibu Atika ini mau dibungkus dengan emas, kita bungkus karena harganya lebih dari itu. Mencetak kader, ya Allah, se-Indonesia. Bayangkan berapa yang terselamatkan, termasuk saya terselamatkan di Hidayatullah untuk sementara. Ini luar biasa. Itu seorang kader. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ini kita semua ini utusan Allah, mengutus Ustaz Hidayatullah di di mana di Bekasi ini sebagai seorang kader membuat perubahan di sini. Ada bakung, ada tambun dan sebagainya. Itu karya seorang kader dibantu oleh teman-teman Abitiro dan sebagainya. Dan ini mahal sekali, mahal kalau diuangkan, wah, triliunan, Pak. Betul. Bukan cuma sekedar harga bangunannya, tapi bagaimana gigihnya, ya, bagaimana semangatnya, bagaimana spiritnya untuk membangun itu. Karena banyak tantangan dari luar. Ya, jadi ini ya 3 bekal yang harus dimiliki. Yang terakhir tadi itu adalah kuatul mal. Tidak boleh tidak. Saya membayangkan, ya, insya Allah di Hidayatullah Jawa Barat ini, ya, semua kita ini, ya, walaupun nanti kita tidak menyaksikannya, tapi insya Allah akan sejahtera semua. Dulu di Gunung Tembak itu Ustaz Allahyarham Ustaz Abdul Said itu mengatakan nanti adik-adik santri nanti akan menyaksikan bahwa nanti yang diparkir di sini ini mobil semua. Amin. Motor, mobil. Dulu itu kan sepeda cuma 1-2. Itu pun kadang-kadang bannya angka 8 gitu ya. Ada itu tukang dapur, banyak sepedanya begini-begini. Karena apa? Karena peleknya itu tidak bulat. Nanti Ustaz bilang nanti anda ini Ustaz, kalian akan menyaksikan semua mobil waktu sidat baru-baru ini mobil itu dihitung ratusan, bahkan dilarang parkir di pondok yang lain. Itu maksudnya itu ini insya Allah ke depan Hidayatullah akan seperti itu. Amin. Di mana saja di daerah-daerah. Dan insya Allah sebentar lagi ini Pondok Putri ini akan terlihat bagus sekali seperti Pondok Putri yang ada. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merestui semua apa yang kita kerjakan di tempat ini dan di Hidayatullah yang lain, ya, sehingga kita sebagai kader-kader Hidayatullah bisa menyaksikan, ya, bisa mengawal, bisa terlibat langsung dalam perjuangan kita di masa-masa yang akan datang, sehingga segala apa yang kita hajatkan, yang kita inginkan, yang kita yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahannya, memberikan fasilitasnya untuk senantiasa kita bisa betul-betul eksis di dunia juga kan. Amin. Mohon maaf kepada Ustaz Hidayatullah dan Ustaz Adi Kirno. Hanya ini yang dapat saya sampaikan karena saya terbawa semangat ya setelah melihat keadaan ini.
Mudah-mudahan semangat ini tidak terlalu berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.